Mengapa transisi PAUD SD itu penting? Mengapa transisi PAUD SD itu penting? Yang pertama adalah adanya miskonsepsi di lapangan, seperti praktek PPDB, serta pembelajaran yang belum mencerminkan pemahaman bahwa membangun kemampuan fondasi yang terdiri dari kematangan sosial emosional, kemampuan literasi dan numerasi dasar, serta kemampuan fondasi lainnya, merupakan suatu proses bertahap dan berkelanjutan yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. Miskonsepsi yang lain adalah misalnya tuntutan orang tua murid yang selalu berharap anaknya cepat bisa membaca, cepat mengenal huruf dan angka. Yang kedua, hak setiap anak untuk mendapatkan fase fondasi belum terpenuhi. Masih banyak anak-anak yang langsung masuk SD kelas 1 sehingga tidak mendapatkan fase fondasi yang menjadi haknya. Kondisi ini semakin marak terjadi di masa pandemi. Bahkan sampai saat ini di daerah-daerah yang terpencil, kondisi ini sering ditemui. Adapun 6 fondasi dasar. Yang pertama adalah mengenal nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Yang ketiga, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lain. Fondasi yang keempat adalah pemaknaan terhadap belajar yang positif. Fondasi kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Fondasi keenam, kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan fondasi dibangun secara berkesinambungan melalui lingkup pembelajaran di PAUD hingga lingkup pembelajaran di SD kelas awal sampai kelas 2, serta dapat dipayungi oleh standar kompetensi lulusan anak usia dini atau STPPA. Perlu diingat pula bahwa anak usia dini memiliki rentang usia 0 sampai 8 tahun. Apa yang dimaksud dengan konsep kesiapan bersekolah di transisi PAUD SD? Nah, sebelum masuk SD kelas awal, yang dimaksud siap sekolah adalah kondisi di mana anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, yang dimaksud transisi adalah anak berpindah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar yang baru. Apa yang dimaksud dengan konsep kesiapan bersekolah dan transisi PAUD SD? Transisi PAUD SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Transisi yang efektif adalah saat anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahan. Ada 3 indikator kinerja pada praktek penguatan transisi PAUD SD yang berpihak pada anak. Nah, yang kita lakukan pada saat penguatan transisi PAUD SD adalah
harus memenuhi 3 indikator. Indikator pertama adalah penerimaan peserta didik baru atau PPDB tidak melakukan tes Calistung. Indikator kedua adalah melaksanakan masa perkenalan atau MPLS atau MOS di 2 minggu pertama di tahun ajaran baru 2023 di PAUD dan SD. Indikatornya adalah 1. Anak serta orang tua dengan lingkungan belajarnya agar dapat merasakan nyaman dalam berkegiatan. Yang kedua, sekolah dengan anak melalui kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian siswa melalui asesmen awal dan digunakan sebagai basis perancangan kegiatan. Indikator ketiga, penguatan transisi PAUD yang berpihak pada anak adalah pelaksanaan pembelajaran baik di PAUD maupun di SD kelas awal, di mana pembelajaran untuk mencapai kemampuan fondasi, asesmen awal untuk menguatkan sikap belajar positif. Nah, informasi perkembangan anak, menyampaikan informasi perkembangan anak kepada orang. Terima kasih. Sambut tahun ajaran baru 2023-2024 dengan perubahan paradigma baru, yaitu capaian kesiapan bersekolah menjadi indikator utama transisi PAUD SD. Terima kasih, sampai jumpa di edisi Merdeka Belajar berikutnya tentang transisi PAUD dan SD.